Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan menantikan suara adik-adik saat ini melalui nyanyian dan doa. Tuhan sedang memperhatikan adik-adik apakah sudah bersiap-siap memuji Dia. Selanjutnya kami serahkan kepada guru sekolah minggu. Oke. Halo Kak Mega. Halo Kakak Aget. Kita mau ngapain ya Kak? Kita mau ibadah. Ibadah. Ini ibadah kedua di tahun baru. Otomatis adik-adik masih semangat dan terus semangat ya Kak? Pasti Kak, semangat tahun baru, semangat mendengarkan firman Tuhan, semangat untuk memuji Benar, Tuhan. memuji Tuhan. Tapi ada yang beda loh Kak. Kenapa Kakak? Pemusik kita siapa ya? Coba tengok-tengok dulu, ada abang siapa sih Kak? Kita kenalin ya. Boleh. Minggu ini kita ditemani oleh Bang Newin. Nah, kita mau masuk ibadah sekolah minggu kita mau nyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan 2, Sanggap di Jehovah. Nyanyikan ayat kedua. Kita mau masuk ibadah kita mau berdoa. Adik-adik boleh nanti ayat kedua boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari KJ nomor 3 ayat 1 dan 2, Kami puji dengan riang. Kagum
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Tuhan, arahkan pikiran kami, jauhkan godaan dari kami, agar kami menikmati firman-Mu yang suci, bekal hidup kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita mau nyanyi lagi ya Kak Mega. Dari buku ND nomor 72 ayat yang keempat. Hehe mahamu parbegu. Lagunya ini ceria loh. Hukum Taurat bagi kita untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-1 yang isinya adalah, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan, mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah Kak Mega, kita mau undang adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Tapi jangan lupa nanti ayat keduanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Maaf ya adik-adik, ada kesalahan teknis. Kita ulang lagi ya. Kita nyanyi lagi lebih semangat. Mungkin saking semangatnya karena minggu kedua kita mau nyanyi lagi, oke?
mari kita mengaku dosa kita, kita berdoa, ikuti perkataan saya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita mau nyanyi lagi ya Kak Mega. Ya. Dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya aku sembuh. Marilah kita dengarkan epistel pada hari ini dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita menyanyi lagi ya Kak Mega. Ya, Kak. Dari buku ND nomor 695, Yesus Tuhaku di Homa Autoktong. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri ya. Iya, bangkit berdiri. Yesus Tuhanku di Homa Autoktong, asa mangihu Tuhan Autoktong, rohaku ingani awon, sonang iho tong-tong. Oh Tuhan tong-tong gumaaf, oh Tuhan tong-tong gumaaf, gori rohaku ingani awon, sonang iho tong-tong. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita mau dengar pengumuman Kak Mega untuk Kak minggu Bet. ini. Yang pertama, guru dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 3 Januari sampai 9 Januari 2022. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, ibadah sekolah minggu HKBP Taman Mini dapat diikuti di YouTube HKBP Taman Mini setiap hari Minggu mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Siapkan hati, Alkitab, dan alat tulis serta jangan lupa persembahan adik-adik. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, persembahan adik-adik dapat diserahkan langsung ke Sentua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja dengan nomor yang tertera di layar live streaming. Oke, abis ini kita mau ngapain Kak Mega? Mengumpulkan persembahan. Pasti persembahan yang terbaik sudah disiapkan ya Kak Mega. Kita mau nyanyi dari buku ND nomor 71 ayat pertama, O Raja Nasumurung. Mega sudah mengumpulkan persembahan, berarti sebentar lagi kita mau ngapain? Siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya, alat tulisnya, jadi nanti adik-adik bisa dengar-dengaran apa nih isi firman Tuhan yang disampaikan sama pendeta kita. Oke? Adik-adiknya siap, kita mau menyanyikan lagu Buku ND Sekolah Minggu nomor 73 ayat 2, Naing doa umbege hatami Tuhan. Masih ingat ya adik-adik ya? Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, sikap berdoanya dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari Minggu, tepatnya tanggal 9 Januari ini. Minggu yang kedua tahun 2022. Kami bersyukur Bapa, anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah minggu pagi ini. Tuhan berkati kami. Kami mau mendengar firman-Mu, persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, agar firman-Mu itu bisa kami nikmati, bahkan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik.
Ya, karena suasananya masih pagi, masih segar, ya. Baru bangun pagi, ibadah jam 8 ya, jam 7.30. Firman Tuhan hari ini, ayo coba lihat Alkitabnya. Sudah? Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Wah, panjang ya. Tapi adik-adik kita mencoba membacanya. Ya, sama-sama kita membacanya. Abang Pendeta Bonar di gereja, kau membaca di rumah ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahulah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan dataran." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itulah telah memberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi." Sebab laut semakin bergelora. Sahut kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah ke mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang, biarkan kami ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Enak ya dengar ceritanya, Dedek? Ya. Enak enggak? Tentang apa? Tentang apa? Yunus di perut ikan. Adik-adik, kenapa Yunus takut?
Hei Yunus, kau kan nabi. Ayo pergi. Kemana Tuhan? Itu ada kota yang besar. Kota termegah. Adik-adik pernah dari Kuningan ya, Jakarta? Pernah ya? Lihat gedung-gedung yang besar. Ya, lihat gemerlap lampu-lampu. Demikian kota Ninive pada saat itu. Kota yang paling besar. Kota yang ramai. Kenapa Tuhan? Kok aku ke sana? Karena aku kan orang Ibrani. Mereka telah berbuat dosa. Wah. Mereka telah melakukan kejahatan. Datang Yunus. Aku takut Tuhan. Karena orang-orang itu kan bandel-bandel. Jahat, pembohong. Suka melempar-lempari orang yang jalan. Suka memukul orang. Kau harus pergi. Yunus mau mendengar. Tapi dia lain jalur. Ya. Mau enggak? Mau Tuhan. Pergi dia. Tetapi tidak dilakukan. Adik-adik ada juga gitu. Mau kerja ini ya? Iya mak. Bisa pergi pilih ini ya? Iya mak. Tapi diam aja. Duduk aja. Jangan seperti Yunus. Ya. Iya Tuhan saya akan pergi. Tapi caranya berbeda. Tadinya dia harus ke kiri, dia pergi ke kanan. Dia naik perahu yang besar ke kota Tarsis. Ya. Dia kasih ongkos tiketnya. Apa yang terjadi? Ya. Dia pergi ke bawah, sembunyi. Pas kapal besarnya sudah mulai berangkat menuju Tarsis, supaya Tuhan tidak melihat dia sembunyi. Ya. Ternyata di tengah laut, wah, orang banyak itu ketakutan. Ada ombak yang besar, waduh, menjerit-menjerit. Ya. Kenapa? Sudah takut. Ombak yang begitu besar membuat kapalnya oleng kiri, oleng kanan. Datang anak-anak kapalnya, orang, ya buang semua buang. Supaya ini keberatan ini. Dibuangilah kalau andaikan mungkin orang Batak di situ bawa beras, ya, bawa ubi, bawa kentang, ya, dibawain, dibuangin supaya kapalnya jangan karam, dibuangin. Malahan kapalnya semakin ombaknya semakin besar, semua menjerit, tolong. Wah, coba adik-adik, kalau kita di situ, apa yang kau katakan? Takut, bukan ya? Aku takut, jangan. Panggil tuh. Ketika ada badai ombak. Jangan panggil, Opung, tolong Opung. Mak, tolong Mak. Jangan. Harus dipanggil. Panggil Tuhan, datang nahkodanya. Semua yang ada di kapal ini, panggil Tuhanmu. Ya. Kalau ada orang Buddha di situ, mungkin sembahyang Buddhanya. Kalau ada orang Hindu di situ, sembahyang cara Hindu. Kalau ada orang Islam di situ, sembahyangnya secara Islam. Ternyata mereka ketakutan. Pasti ada penyebab. Ya, adik-adik, kalau sudah Tuhan memanggil, tidak boleh ya menolaknya. Pasti ada penyebab. Dipanggil semua. Ya. Kau orang apa kau? Orang Ibrani. Kau orang apa? Orang Niniwe. Kau orang apa? Orang Tarsis. Contohnya, kau marga apa? Marga Syahan. Kau marga apa? Marga Nutupulu. Kau orang Jawa, orang Batak. Kumpul. Dipasang undi. Tahu undi, Dek? Pernah lihat main bola? Main bola kan ada undinya. Sama siapa nanti jatuh undinya? Itulah penyebabnya. Berkumpul semua orang. Dipasang undi. Ternyata jatuh sama Yunus. Tapi sebelumnya sudah kapalnya ombang-ambing. Yunusnya masih ke bawah, turun ke bawah. Paling bawah. Dia apa? Dia modom, ketiduran, ngorok lagi, kapal sudah. Ya. Aku ingat, Amang Pendeta pernah ingat ketika murid-murid Yesus ada badai ya, ada badai. Tolong guru. Yesus tidur. Apa kata Yesus? Mengapa kalian takut? Ya.
Berarti kalau kita selalu bersama Yesus, jangan takut. Kata Yesus, angin ribut, tunduk. Tunduk nggak angin ributnya? Oh, langsung tenang. Yang tadinya, suara mereka menjerit-jerit murid-murid. Kata Yesus, hei, berhenti. Langsung berhenti. Seperti lampu merah. Kan, kalau naik mobil, naik motor, langsung lampu merah kan harus berhenti. Jangan coba-coba jalan lampu merah. Ya, harus berhenti. Itu adik-adik ya. Berhenti, semua reda. Apa yang terjadi? Demikian juga Yunus. Datang nakodanya. Hei, enak-enak tidur. Ya, sudah capek orang. Sama deh gitu di rumah. Sudah kakak, abang, adiknya kerja. Kau ngorok lagi, masih tidur. Nggak boleh, jangan seperti Yunus. Udah mamanya kerja, cuci piring, ngepel, bersih-bersihin, ngorok, modom, tidur. Jangan. Kalau memang harus kita bangun, bangun, harus tunduk. Ternyata apa yang terjadi? Yunus jatuh ke tangannya undian. Ternyata kau biang keroknya. Biang keroknya siapa? Si Yunus. Ini biang keroknya, harus dibuang ini. Apa katanya? Campakkanlah aku. Ya, waduh adik-adik coba dulu. Campakkanlah aku. Dia sadar, dia berdosa. Buanglah aku. Lalu mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke laut. Mati enggak? Mati enggak? Ya matilah kalau amang pendeta dicampakkan di situ. Ya. Kalau adik-adik juga dicampakkan ke laut, ya pasti mati. Udah ombaknya besar, apalagi enggak tahu berenang. Ya. Adik-adik belajar berenang kau ya, belajar berenang. Kalau nanti ada laut yang apa bisa selamat. Tuhan Maha Baik. Hambanya yang selalu dipilihnya ditolong. Ya. Ditolong, udah terbuang di tengah laut, ombak yang besar, angin yang kencang, Tuhan masih baik. Langsung datang ikan. Ya. Gak tahulah besarnya ikan itu ya. Sampai 3 hari di perut ikan. Yunus di perut. Karena dia, maka Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasih Tuhan, maka diselamatkan, pom pom pom. Pom pom pom, cuam cuam. Kakak-kakaknya nyanyi-nyanyi di gereja. Adik-adik, kalau adik-adik orang baik pasti mata Tuhan terus ke situ. Tadinya adik-adik mau jatuh karena Tuhan baik, tidak jadi jatuh. Tadinya adik-adik sudah bermain capek, udah mulai flu, panas, tapi karena Tuhan baik terus sembuh. Adik-adik, siapa yang baik di mata Tuhan pasti ditolong Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau sudah Tuhan memerintahkan melakukan, jangan engkau meninggalkan perintah Tuhan. Ya, apa kata Tuhan? Ya, kata Tuhan banyak yang harus kita lakukan. Pergilah, beritakanlah Injil. Ya, apalagi kata Tuhan, adik-adik, hukum Taurat yang kelima itu apa itu? Hormatilah ayah, supaya panjang umurmu dan diberkati Tuhan engkau di tanah di mana kau berada. Wow, amin amin. Siapa yang menghormati, sedangkan bendera kita hormati, bendera siap gerak. Apalagi orang, coba nanti, Pak, Mak, coba berdiri dulu kau, kata Mang Bonar tadi Minggu harus saya hormati. Ya. Salam Pak, salam Pak. Ya, coba buat itu ya. Bendera aja merah putih harus hormat, apalagi Bapak kita yang memberi kita uang, Bapak kita yang memberi kita makanan, Bapak kita yang membawa kita jalan-jalan, masa enggak dihormatin? Mama kita yang ngasih kita minum susu, ASI dan besar, bahkan kau sudah SD, SMP, harus sayang. Sayang enggak sama orang tua? Sayang enggak? Harus mendengar perintah orang tua, khususnya perintah Tuhan. Adik-adik, ini suasana tahun baru, ya, masih 8 hari kita lalui tahun baru, ya, kita harus hidup baru, ya. Yunus berani, yang tadinya dia
takut melihat orang Ninive. Dia tampil adik-adik. Dia dengan semangat, bahkan percaya diri. Katanya apa? Semua kota Niniwe. Andaikan ada mikrofon, dia buat suara yang kencang. Hai kota Ninive, bertobat kau. Kalau kau tidak mau bertobat 40 hari, semua kota ini akan hancur. Sampai kedengar ke telinga raja. Langsung Raja Ninive sadar. Dia turun, dia buka baju kebangsaannya yang hebat, yang bagus. Dia pakai baju berkabung. Kalau orang Chinese berkabung warna putih. Kalau orang Batak selalu pakai nabirong hitam. Dia duduk di atas abu. Dia berpuasa. Bukan hanya kota Ninive, semua orang berpuasa, bertobat. Bahkan binatang semua berpuasa. Kucing berpuasa, si dogi, si anjingnya berpuasa, kambingnya berpuasa, nggak boleh makan. Karena apa? Dosanya sudah besar. Tapi ketika Tuhan melihatnya, siapa yang mau mengaku dosa dan bertobat, tangan Tuhan akan datang kepadanya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap mendengar suara Tuhan. Yang tadi saya dengar warta, adik-adik yang lahir tanggal 3 sampai tanggal 9, ya Kak ya? Panjang umur, sehat selalu. Di tangan kanan Tuhan, kemuliaan. Dan di tangan kirinya ada panjang umur ya. Jadi tangan Tuhan itu selalu memimpinmu. Sumber berkat itu ada di tangan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ikutin adik-adik doa Amang Pendeta ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kami telah mendengar firman-Mu. kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus sahabat kami. Tuhan Yesus sahabat kami. Ajarlah kami yang selalu mendengar firman. Yang selalu mendengar firman-Mu. Setia dengan perintah-Mu. Setia dengan perintah-Mu. Tuhan Yesus sahabat kami. Tuhan Yesus sahabat kami. Ajarlah kami mendengar perintah orang tua. Ajarlah kami mendengar perintah orang tua. Didikan orang tua. Didikan orang tua. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Berkatilah orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah orang yang kami kasihi. Berkatilah gereja-Mu. Berkatilah gereja-Mu. Semua sekolah minggu di week 1 sampai week 10. Semua sekolah minggu di week 1 sampai 10. Berkati guru-guru sekolah minggu kami. Berkati guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Amin. Amin. Nah, adik-adik tadi udah dengar-dengaran firman Tuhan kan tentang Yunus, dan kita harus dengar-dengaran sama suara Tuhan ya Kak. Iya. Jadi nanti kita harus berperilaku yang baik biar bisa menyenangkan hati Tuhan, orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Nah, tiba saatnya adik-adik kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan buku ND nomor 75 ayat 1, Naung Binsardo Panondangi. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri ya. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Kami yang melayani ibadah Minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.